Selamat malam Pramal semua. Nah gitu dong, udah pada langsung merapat. Pas banget loh, Mimin ada film seru buat kalian tonton. Nyeritain tentang efek rumah kaca yang udah makin parah. Bumi udah rusak. Orang-orang terpaksa tinggal di pemukiman bawah tanah untuk bertahan hidup. Tapi para ilmuwan tetap cari cara biar umat manusia bisa balik ke permukaan bumi lagi. Wah, kira-kira di bawah tanah aman gak ya? Oke, biar gak lama, nanti Mimin kenalin sama pemain-pemainnya sambil berjalan aja ya, kayak biasa. Oh iya, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan filmnya ini, dunia geosentris atau pemukiman bawah tanahnya itu runtuh. Cuma orang-orang yang ada di kereta ini yang selamat, dan lagi OTW naik ke permukaan. Ternyata kereta mereka dikejar sama monster-monster mirip Komodo itu. Nah, scene mundur lagi nih, nyeritain sebelum kejadian runtuhnya. Ini lagi dicek pakai drone detektor. Suhu di permukaan bumi sampai 87 derajat Celcius loh. Gak ada tanda-tanda kehidupan, bener-bener kosong. Para ilmuwan yang dipimpin sama Profesor Wei masih berusaha nyelesain proyek Kimeng. Proyek yang dibuat biar manusia bisa balik lagi ke permukaan. Bawah tanah ini dinilai gak akan kuat lama nampung mereka, karena jumlah mereka kan terus bertambah. Populasi Komodo aja udah bertambah 500.000 kali lipat. Selain itu, ada area kecil yang sering runtuh, jadi cepat atau lambat bakal runtuh semua. Sejauh ini, mereka udah berhasil bikin penyeimbang suhu. Dan Profesor An Yuen juga udah nyiapin kereta buat nantinya naik ke permukaan. Ini ada Wangge. Dia masih dalam kondisi trauma. Uji coba keretanya gagal. Katanya karena ada kesalahan di desain kepala keretanya. Nah, si Wangge ini desainernya. Jadi dia yang diminta pertanggungjawaban atas kecelakaan parah itu. Dia diturunin jabatannya dari kepala insinyur jadi pengawas. Padahal karena kecelakaan itu juga kakinya dia tuh sampai harus diamputasi. Wangke ngerasa ada yang gak beres. Dia terus nyari tahu. Dia rekap semua data proyek itu. Sampai akhirnya dia berhasil nemuin ada banyak manipulasi data di dalamnya. Besoknya dia coba ngasih tahu tentang temuannya itu ke Profesor Wei, tapi dicuekin. Akhirnya diambil sih laporannya, dibilang mau dilihat. Gak tahu deh ya bener apa enggak. An Yuen, pacarnya dia, sedih tuh lihat dia, gak bisa bantu apa-apa. Soalnya An Yuen ini dianggap murid terbaik sama si Profesor Wei, jadi dia nurut. Ini diumumin, proyek Kimeng bakal dimulai besok, jam 6 pagi. Nah, udah mulai nih, dilepasin tuh penyeimbang suhunya. Suhu udah mulai menurun, tinggal nunggu sampai normal, baru dikirim manusia ke permukaan. Itu tiba-tiba ada kebocoran di saluran penyeimbang suhunya. Komodo-komodonya pada nerobos masuk, dan kok jadi aneh ya kayak monster gitu. Profesor Wei merintahin buat tetap lanjut, kirim kereta pertama ke permukaan. Monster-monster komodonya juga udah mulai nyerang semua orang di luar. Gak cuma itu, orang-orang juga pada tewas karena gas penyeimbang suhu itu. Semua orang pada lari ke stasiun keretanya. Wah, pasti bakal ricuh nih ya. Bener kan? Orang-orang yang maksa menerobos masuk dihalangin, termasuk si Wangge. Wangge bener-bener udah dibuang. Padahal semua ilmuwan harusnya masuk di kereta pertama. Gak lama, monster-monsternya sampai ke situ. Dan kereta pertama udah dijalanin. Lagi sedih-sedihnya, ada ibu-ibu datang mau nitipin anaknya. Wangge gak tega. Akhirnya dia ngajak mereka nyusulin kereta pertama tadi. Sementara itu, tentara-tentara masih nyoba buat ngelawan monster-monsternya. Ternyata banyak tuh yang ikut sama Wangge. Udah siap jalan nih. Salah satu tentara ada yang ledakin granat pas mau dicaplok sama tuh monster. Untung aja mereka gak kena efek ledakannya. Di sisi lain, mulai timbul masalah di keretanya. Banyak yang terluka. Kereta ini mau berhenti dulu di stasiun marginal buat nyambungin data biar aman lagi melajunya. Di situ juga bisa sekalian ngecek kondisi terowongan sama situasi di permukaan. Aduh, ini segala mogok lagi. Harus lanjut jalan kaki sampai ke stasiun marginalnya. Nah, sampai juga nih. Mereka disuruh nyelinap naik ke keretanya. Wangge mau nyamperin An Yuen dulu. Seneng tuh dia Wangge masih selamat.
Tiba-tiba dinding atas terowongannya mulai retak. Monster-monster komodonya datang. Mereka buru-buru naik ke kereta dan lanjut jalan lagi. Tapi kata si petugas yang tadi ngecek kondisi terowongannya, di depan tuh ada dinding sekat yang masih belum dibuka. Profesor Wei nyuruh ngeberhentiin keretanya, tapi dicegah sama Wangge. Dia yakin kereta ini pasti bisa nerobos itu, karena dia yang rancang. Semua siap-siap buat tabrakannya, pasti bakal ada guncangan besar. Nah, ini kita udah masuk di scene yang ada di awal filmnya tadi ya. Si kepala geng monster komodo ini kayak merintahin dua anggotanya ngelakuin sesuatu gitu. Itu ada yang udah nunggu di situ monsternya. Nemplok tuh di atas kereta. Ternyata tadi si kepala geng monster tuh nyuruh anak buahnya buat nyegat keretanya. Gerbong yang paling belakang kelepas. Wangge nyuruh yang lain pindah ke depan. Ini gerbong paling belakangnya dilepasin lagi sama Wangge buat ngehantam tuh monster. Berhasil. Tapi ada lagi. Wangge ngelepasin lagi gerbongnya. Tapi kali ini gak berhasil. Dihindarin sama monsternya. Wangge lari ke gerbong depan. Kesandung. Kaki palsunya copot. Langsung kambuh lagi tuh traumanya. Keinget lagi sama kejadian dulunya. An Yuen datang, bantu dia masang kaki palsunya lagi. Dia juga langsung lepasin gerbongnya lagi dan untungnya berhasil. Sekarang nongol si kepala geng. Langsung naik dan ngejebol atas gerbongnya. Untung si Wangge punya alat yang bisa ngeluarin kubah pelindung gitu. Mereka jadi ada kesempatan pindah. Terus dilepasin tuh gerbong yang tadi ada monsternya. Ini ada pecah jalur. Tuh monster ngambil jalur yang satunya. Pinter banget dong, dia mau nyegat keretanya lagi. Masalahnya kereta ini nggak bisa diberhentiin karena kontrol utamanya rusak. Mereka berdua kepikiran ide, mau ngelepasin kepala keretanya buat nabrak tuh monster. Tapi kata Profesor Wei, susah, nggak akan sempet. Dia malah ngasih ide lain, pakai granat. Dia minta relawan buat ngaktifin granatnya pas kepala keretanya nabrak monster itu. Diancem tuh karena nggak ada yang mau. Jahat banget emang ya si Profesor Wei ini. Sementara itu, si kepala geng udah bermutasi lagi. Keluar 2 kaki tambahan itu. Ini ada yang bersedia. Si ibu yang waktu itu mau nitipin anaknya ke Wangge. Dicegah tuh, Wangge sama An Yuen masih mau nyoba pakai ide mereka yang tadi. Mereka harus tetap tenang. Wangge juga fokus banget nih mecahin kode pengamannya. Yes, berhasil! Mereka berhasil melepasin gerbong mereka dari kepala keretanya. Kedorong tuh monsternya, sampai akhirnya kegencet di dinding. Tadi juga udah sempet dilemparin granat, jadi tinggal nunggu meledak aja. Akhirnya metong juga tuh si kepala geng monster. Sekarang mereka harus lanjut jalan lagi. Tapi pas dicek, daya dorong keretanya nggak kuat, kecuali didorong pakai kepala keretanya. Buat ngambil kepala keretanya, si Profesor Wei harus ikut sama Wangge. Karena kan pakai fingerprint dia yang ngedesain ulang kepala kereta yang ini. Untung masih bisa nyala. Di sini Wangge ngomong ke Profesor Wei kalau dia nemuin data Profesor Wei lah yang bikin monster-monster komodo itu. Belum sempet dijawab apa alasannya, tiba-tiba ada getaran. Terowongannya mau runtuh. Ya udah, mereka fokus buat usaha keluar dari situ dulu deh ya. Ini si Profesor Wei akhirnya ngaku. Dia ngejawab pertanyaan Wangge tadi. Ternyata karena dia tahu energi di pusat bumi itu udah habis. Energi bumi nggak akan cukup kalau harus bawa semua orang balik ke permukaan lagi. Dia nyuruh Profesor Chow buat memutasi komodo-komodo itu. Biar cuma orang-orang penting aja yang selamat yang bakal balik ke permukaan. Tapi tanpa terduga, komodo-komodo itu pertumbuhannya jadi cepet banget. Belum siap, monster-monster komodonya udah keburu nyerang. Jadi banyak orang-orang penting yang tewas juga. Karena ngelihat yang ada di sini orang-orang biasa semua, dia malah mau ngebunuh semuanya sekalian. Dia mau nembak mesinnya biar meledak. Wangge ngalangin, jadi Wangge yang ketembak. Wangge jatuhin kaki palsunya di rel, biar keretanya keguncang. Profesor Wei yang diri tanpa pegangan langsung jatuh. Ini keretanya udah mau deket sama jalan keluarnya nih. Tapi itu di monitor ada peringatan kalau daya dorongnya nggak cukup. Yang jadi masalahnya,
Kalau daya dorongnya dipenuhin, kepala keretanya bakal meledak. Tapi Wangke bersedia ngorbanin dirinya. Dia naikin tuh daya dorongnya. 这个速度，一眨眼， Di akhir scene, keretanya berhasil naik ke permukaan bumi. Setelah 120 tahun, akhirnya manusia bisa nginjekin kaki lagi di permukaan bumi. Bumi udah berubah. Mereka harus mulai dari awal lagi. Dan cuma berbekal satu benih tumbuhan yang dibawa sama An Yuan. Ya, itu tadi alur cerita dari film Geocentric Crisis. Wah, walaupun selamat sulit bener ya. Harus mulai dari awal lagi. Kalau kalian salah satu dari yang selamat itu, gimana tuh Pramal? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.